Tapi sebelum aku bahas lebih lanjut, mungkin bisa diceritain dong proses awalnya kalian masing-masing bisa terlibat di project film ini gimana sih? Dari Zoe dulu mungkin. Zoe dulu. Oke. Kalau aku sendiri, aku memang sudah kenal lama ya, kenal lama sama sutradara kita, Bu Ari Aziz. Jadi aku memang sering banget syuting FTV bareng. Terus terakhir itu kita sempat ada project brutal, kita sempat ada web series bareng, itu action. Terus tiba-tiba aku ditawarin film thriller Home Pimpa ini dengan syuting yang aku awalnya kaget kayak ini syutingnya berapa lama? Ini syutingnya cuma 10 hari. Aku sih, hah? Syuting horor cuma 10 hari ini benerin Wow. door sama sekali enggak. Terus kita tetap ikutin protokol kesehatan masih dengan yang namanya syuting sehat. Terus aku kayak wah, yaudah deh ayo kapan lagi gitu kan. Jadi yes, that's how it happened. Oke, wah keren banget. Aku baru tahu kalau misalnya ini tuh cuma 10 hari syutingnya ya. Iya, bentar banget. Buat film horor sih bentar banget itu. Wow, keren banget. Kalau misalnya Bianca gimana nih awalnya? Kalau aku awalnya itu ditawarin sama manajer aku. Ditawarin, Bi ada nih film judulnya Home Pimpa. Aku pikir awalnya Home Pimpa film aduh, ternyata genrenya horror thriller. Terus penasaran, menarik kok unik banget gitu film Home Pimpa tapi horror thriller. Jadi terus diceritain ceritanya gini-gini terus mikir ceritanya menarik jadi give it a try aja gitu. Nah, sesuai tuh sama pikiran aku pertama kali. Home Pimpa nih berarti filmnya kayaknya menyenangkan ya. Wah, Iya, sangat menyenangkan sih. Oke, dan berarti ini benar nggak sih kalau film Home Pimpa ini merupakan film pertama kalian main bareng ya? Atau udah pernah Ya, sebelumnya? iya, aku baru kenalan sama Bianca di judul ini. yes. Oh, dan ini benar-benar pertama kali kenalan di project film ini. Iya, Iya, dan betul. kita tuh take pertama tuh langsung scene yang super duper intens dan Iya, lama. bener. Bener Apa tuh banget. scene Kaget bagian banget. apa? Boleh dikasih tahu nggak tuh? Waduh, ntar Waduh. spoiler dong. Oke, Hmm, oke. Ini pokoknya scene-nya spoiler ya? kita nyiksa satu sama lain. Iya. Nah, aku sih udah nonton dan aku langsung tahu nih scene apa. Mungkin di sini chillers yang belum nonton, langsung nonton ya di sini. Oh ya, dan ini masih ada yang nanya loh. Mungkin sini ada yang belum nonton kan. Ceritain tentang apa sih? Tadi kan dibilang nih, meskipun judulnya Home Pimpa, tapi genrenya tuh horror thriller gitu ya. Mungkin bisa dijelasin lebih dikit lagi nih? Atau lebih banyak mungkin boleh. Dari siapa dulu nih boleh? Terserah. Dari aku kali ya. Boleh, boleh. Aku di sini aku berperan sebagai Angel. Jadi kalau misalnya film Home Pimpa ini dari perspektifnya Angel tuh ya sesuai dengan namanya Angel ya emang seorang Angel dia pintar, uh, she's perfect. Tapi alasan kenapa dia perfect ini tuh banyak banget karena tuntutan orang tua mostly karena mamanya. Mamanya ini single parent gitu kan dan pokoknya selalu menuntut Angel ini harus jadi perfect. Kamu tuh nggak mamanya tuh selalu bilang kamu tuh nggak ada gunanya punya teman. Justru kamu punya teman itu justru kamu tuh harus manfaatin mereka supaya kamu bisa lebih pintar lagi ke depannya. Pokoknya selalu dituntut untuk jadi orang anak yang pintar dan mungkin ada beberapa orang yang relate juga ya bagian situ namanya juga kayak beban kita dari orang tua kita harus selalu menjadi nomor satu kalau rankingnya turun dikit tuh pasti langsung kayak dikasarin sama mamanya terus akhirnya si Angela kan ini punya geng-geng dia di sekolah kan sampai akhirnya suatu hari mereka dapat SMS itu dan awalnya sih mereka berusaha untuk cuekin cuman lama-lama kelamaan ini tuh ngeganjel di mereka semua dan karena Angel punya sifat yang sangat kompetitif banget, ya mungkin itu keturunan juga dari mamanya. Jadinya dia ikutan seperti itu. Jadi semua teman-temannya ikutan, malah jadi hmm, perpecahan antara Hmm. pertemanan. Waduh. Nah, itu bisa langsung ditonton ya. Dan tadi tuh ada yang nanya juga, ini nontonnya di mana? Kalian bisa nonton di Klik Film ya, Chillers. Oke, dan Iya. kalau misalnya dari Bianca nih, gimana tuh? Menurut Bianca sendiri tentang film ini? Kalau kalau aku kan di sini berperan sebagai Moira. Moira itu temennya Angel. Bukan temennya ya, Bukan dong. teman sekelasnya Oke. Angel dan dia itu ceritanya tertarik sama Asher yang diperanin sama Kak Kenny Austin. Nah, ini kan ceritanya tentang Angel dan teman-temannya yang di teror lah istilahnya. Iya. Aku sebenarnya nggak ada hubungannya ya, tapi ujung-ujungnya juga agak
kok jadi berkaitan gitu. Iya. Yang awalnya nggak campur jadi kecampur ya. Iya. Dan ini ada Nah, Intan juga kan. kenapa tadi agak kurang kedengeran? Karena ini ada sangkut pautnya sama kayak ada kisah percintaannya juga Iya, gitu. betul betul. Betul banget. Jadi mungkin ada cinta segitiga di film ini juga ya. Yes, love triangle. Nah, kalau misalnya menurut aku sendiri nih, film Hampimpa tuh ceritanya menarik banget sih. Karena kan misterinya tuh bikin penasaran ya. Dan juga isi itu cukup kompleks, tapi mudah untuk ditonton. Apalagi ada plot twist-nya tuh. Itu paling penting plot twist-nya ya. Ya. Nah, kalau misalnya kalian sendiri pas pertama kali baca skripnya, apa sih tanggapan kalian terhadap cerita dari film ini? Dari Zo mungkin? Wah, kalau aku pas aku langsung dapat, aku tuh awalnya dapat scene plotnya ya, jadi kayak just the whole plot, not the whole scene secara detail. Aku baca tuh kayak ini tuh sangat menantang karena Angel udahlah banyak beban di rumah, ditambah lagi bakal diteror di sekolah, ditambah lagi belum lagi dia banyak banget yang dia harus hadapi kayak kesehariannya gitu loh. Jadi pas aku baca kayak wah ini berat juga nih, ini yakin nih bakal bisa lewatin ini semua dalam waktu 10 hari. Tapi Iya. ya kan juga banyak juga kan pemainnya, jadi wah kita bisa lewatin ini semua. Nggak kerasa banget sih, nggak kerasa banget. Tiba-tiba 10 hari udah berlalu aja. Seru. Aduh, iya. Hmm. Cepet banget ya. Dan kalau misalnya dari Bianca gimana tuh tanggapannya? Pas awal aku baca skripnya, menurut aku ceritanya menarik banget ya. Apalagi yang tadi yang twistnya itu, aku nggak Ya. nyangka banget pas bacanya tuh, oh wow, kok gini gitu. Terus ceritanya unik banget, banyak adegan-adegan tegang-tegangnya yang menurut aku keren banget. Dan ada juga yang aku tangkep di film ini tuh, walaupun ini film thriller, horror thriller tuh tetap ada beberapa message-nya yang bisa kita Tuh. ambil gitu. Oke, nah itu mungkin nanti bisa dibahas nanti ya. Kita akan bahas tentang pesan-pesan dari film ini. Dan tadi bener banget tuh, aku kayak Bianca, aku tuh sempat nebak kayak 2 kali dan dua-duanya salah tentang film ini. Iya, Jadi aku itu juga awalnya gitu. seplot twist itu, dan ya nanti kalau saya terlalu diomongin spoiler juga ya. Ya. Oke. Dan kalau tadi kan kalian bilang nih, proses syuting itu 10 hari. Tapi kalau misalnya untuk proses reading ini berapa lama? Kita tuh Eh, kita kalau aku nggak ada proses reading sih. Kalau aku iya, ya, aku nggak. iya, aku cuma ada proses reading sekali doang. Itu bener-bener cuma kayak untuk ngebahas. Nanti itu lebih ke breakdown skenario ya. Selain itu kita lebih di set ya. Iya, Karena lebih on the spot langsung. Oh, sebenarnya oke. ribet dalam syuting ini tuh bukan dialog, bukan dramanya yang bikin itu Hmm. ya adegannya sendiri karena Iya, banyak banget adegan-adegan kebutuhan, berat gitu ya. banyak Iya. banget tenaga yang dibutuhkan untuk ini semua. Jadi mostly we do it all on set sih. Oke, Iya. dan tadi kayak Bianca juga bilang nggak ada proses readingnya. Apakah itu mempengaruhi pas lagi syutingnya? Jadi mungkin ada kesulitan-kesulitan tertentu atau gimana nih? Selama syuting sih enggak ya. Kita fine-fine aja. Oke, fine-fine aja.